Hai, nama saya Maria H.L. Kere dengan NIM 1806-1102-320 dan berkelas di 4B2 Manajemen. Jadi, di sini saya akan memaparkan tentang psikologi industri dalam keseharian. Jadi, psikologi dalam pengertian umum adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Bagi orang awam, seringkali psikologi disebut dengan ilmu jiwa karena berhubungan dengan hal-hal psikologi atau kejiwaan. Sama seperti ilmu-ilmu yang lain, maka psikologi memiliki beberapa sub-bidang. Dari beberapa sub-bidangnya terdapat psikologi industri dan organisasi atau PIO, merupakan bidang khusus yang berfokus perhatian pada penerapan ilmu psikologi bagi masalah-masalah individu dalam perusahaan yang secara khusus menyangkut penggunaan sumber daya manusia dan perilaku organisasi. Dalam perjalanan sebagai sebuah ilmu, psikologi telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi atau perusahaan. Teori hasil penelitian dan teknik-teknik atau metode tentang perilaku organisasi telah banyak diaplikasikan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas. Para lulusan psikologi yang berkarir dalam dunia bisnis juga telah banyak menunjukkan peran penting mereka dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Permasalahannya adalah masih banyak orang yang belum dapat melihat peran tersebut karena memang cenderung empiris, artinya seringkali tidak langsung dapat dilihat secara finansial. Dalam kenyataan sehari-hari, banyak faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam pekerjaan. Faktor-faktor tersebut seringkali tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan lain di luar psikologi. Contohnya, dalam suatu tim terdiri dari para pakar yang sangat jenius, seringkali justru tidak menghasilkan perform yang baik dibandingkan dengan sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang berkategori biasa-biasa saja. Contoh mengaplikasikan PIO dalam kehidupan sehari-hari. Relevasi ilmu psikologi dengan manajemen, SDM, dan kontribusi. Kedua manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur sumber daya yang dimiliki oleh individu dapat digunakan secara maksimal sehingga tujuan atau goals menjadi maksimal. Manajemen SDM juga merupakan bidang ilmu manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi. Unsurnya adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada sebuah lembaga atau organisasi. Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah-masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia. Manajemen SDM mempergunakan manusia sebagai kajian materi yang digunakan dalam disiplin ilmu ini. Manusia merupakan makhluk yang berperilaku perilaku merupakan manifestasi kejiwaan diri manusia. Disiplin ilmu yang erat kaitan dengan hal tersebut yakni psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku yang merupakan manifestasi kejiwaan manusia. Dengan demikian, kedua disiplin ilmu yakni manajemen SDM dan psikologi memiliki relevansi terkait keduanya, sama-sama mengkaji manusia. Hanya saja, manajemen SDM mempelajari manusia yang beraktivitas dalam suatu organisasi atau perusahaan terkait dengan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Selain itu, kajian ilmu
Psikologi juga akan memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu manajemen SDM dalam mempelajari tingkah laku manusia, serta aktivitas di dalam mengelola SDM yang mencakupi fungsi perencanaan, pengorganisasi, serta pengawasan dan pengarahan. Nah, proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan dan pengarahan sumber daya manusia merupakan hal kompleks sebab manusia mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar belakang yang berbeda atau berlainan yang dibawa ke dalam organisasi. Oleh sebab itu, perlu didukung dengan pengetahuan yang mengkaji komponen-komponen kejiwaan pada manusia sebagai makhluk yang unik. Pengetahuan yang dimaksud yakni terdapat dalam kajian ilmu psikologi. Jadi, secara umum, berbagai teori, metode, dan pendekatan psikologi dapat dimanfaatkan di berbagai bidang dalam perusahaan. Salah satu hasil riset yang dilakukan terhadap para manajer HRD menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden menyebutkan psikologi industri dan organisasi memberikan peran penting pada area-area seperti pengembangan manajemen SDM atau rekrutmen, seleksi, dan penempatan pelatihan dan pengembangan. Motivasi kerja, moral, kepuasan kerja. Jadi, 30% lagi memandang hubungan industri sebagai area kontribusi dan yang lainnya menyebutkan peran penting PIO pada desain struktur organisasi dan desain pekerjaan. Hasil riset tersebut di atas mungkin hanya menggambarkan sebagian besar area di mana psikologi dapat berperan. Satu hal yang belum disebut di atas misalnya peran para psikologi dalam menangani individu-individu yang mengalami masalah-masalah psikologis melalui Employees Assistance Program atau EAP, ataupun klinik-klinik yang dimiliki oleh perusahaan. Penanganan individu yang mengalami masalah psikologis sangat besar pengaruhnya terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat bahwa perusahaan digerakkan oleh individu-individu yang saling berinteraksi di dalamnya. Jadi menurut John Maynard dalam bukunya Industrial Organization Psychology tahun 1992, peran psikologi dalam perusahaan dapat dirumuskan dalam 4 bagian antara lain. Di sini kita lihat yang pertama, terlihat dalam proses input yakni melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Dan yang kedua, berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada produktivitas yakni melakukan pelatihan dan pengembangan, penciptaan manajemen, keamanan kerja, dan teknik-teknik pengawasan kinerja, meningkatkan motivasi dan moral kerja karyawan, menentukan sikap-sikap kerja yang baik, dan mendorong munculnya kreativitas karyawan. Yang ketiga, berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada pemeliharaan, yakni melakukan hubungan industrial atau pengusaha buruh pemerintah, memastikan komunikasi internal perusahaan berlangsung dengan baik, ikut terlibat secara aktif dalam menentukan gaji pegawai, dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulnya. Pelayanan merupakan bimbingan, konseling, dan terapi bagi karyawan-karyawan yang mengalami masalah-masalah psikologis. 4. Terlibat dalam proses output yakni melakukan penilaian kinerja, mengukur produktivitas perusahaan, mengevaluasi jabatan, dan kinerja karyawan.
Dari rumus John Maynard tersebut, dapat ditela bahwa psikologi sangat erat kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Hal-hal yang menyangkut penempatan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, pengawasan kinerja, pemeliharaan, serta evaluasi merupakan komponen-komponen prosedur dalam manajemen SDM. Psikologi berperan dalam semua aspek individu yang berhubungan dengan pekerjaan organisasi. Peran tersebut di atas juga sekaligus menepis anggapan yang mengatakan bahwa para psikolog yang direkrut oleh perusahaan tidak lebih tukang teks dan interview. Meskipun dalam kenyataannya masih sering ditemui bahwa para psikolog yang ditempatkan di HRD atau personalia hanya dapat menjalankan fungsi sebagai rekrutmen atau petugas yang membayar gaji pegawai semata. Bagaimana para psikolog memaksimalkan perannya dalam perusahaan merupakan tantangan bagi para profesional di bidang psikologi untuk bersaing dengan cara lulusan dari bidang-bidang ilmu lain seperti ekonomi, hukum, dan lainnya. Diucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Terima kasih.